Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ada seorang nelayan yang terbiasa melaut sendirian menemukan sebuah botol kuningan dalam jalannya. Sumbatan botol itu terbuat dari timah. Meskipun bentuknya agak berbeda dari botol yang lainnya, tak lazim dilihatnya. Nelayan itu berpikir kalau botol tersebut berisi sesuatu yang berharga. Lagi pula, hari itu tangkapannya jelek, paling tidak ia bisa menjual botol kuningan itu kepada pedagang kuningan. Botol itu tidak begitu besar, pada lehernya tergores simbol aneh, materai Sulaiman, raja dan guru. Di dalam botol itu terperangkap suatu jin yang sangat menakutkan. Dan Nabi Sulaiman sendiri telah membuangnya ke laut agar manusia terlindung dari roh itu sampai saatnya tiba. Ketika tampil seseorang yang bisa mengendalikannya, menempatkan jin itu pada tugasnya sebagaimana mestinya, yaitu melayani manusia. Tetapi nelayan itu tidak mengetahui hal tersebut. Yang ia tahu adalah bahwa botol itu bisa ia selidiki dan mungkin akan mendatangkan keberuntungan bagi dirinya. Kulit botol itu bercahaya dan jelas dikerjakan dengan sentuhan seni. Di dalamnya, pikir nelayan itu mungkin ada intan. Lupa akan petua, manusia hanya bisa mempergunakan sesuatu yang ia ketahui penggunaannya. Nelayan itu menarik sumbatan timahnya. Ia menelungkupkan botol itu, namun tampaknya kosong. Lalu ia meletakkan dan memandangi botol itu. Kemudian terlihat sesuatu gumpalan asap tipis yang semakin pekat, membumbung tinggi dan membentuk hantu raksasa yang sangat seram, dan berseru dengan nyaring, "Aku pemimpin para jin yang mengetahui rahasia-rahasia peristiwa gaib. Aku memberontak kepada Sulaiman dan ia mengurungku dalam botol laknat ini. Dan sekarang kau yang akan kubunuh." Nelayan itu ketakutan dan tersungkur di pasir sambil menangis. "Kau akan membunuhku juga, orang yang menyelamatkanmu?" "Tentu saja," kata jin itu. "Sebab pemberontak adalah sifatku dan merusak adalah keahlianku. Meskipun kurungan itu telah menahanku ribuan tahun lamanya." Sekarang, nelayan itu menyadari bahwa alih-alih mendapatkan keberuntungan dari tangkapan yang tak disangka itu, ia akan binasa begitu saja tanpa alasan yang bisa dimaklumi. Ia memandangi materai pada sumpal botol itu dan mendadak berpikir olehnya suatu ide. "Kau tak mungkin muncul dari botol itu," katanya. "Botol itu terlalu kecil." "Apa? Kau meragukan ucapan pemimpin para jin?" teriak bayangan itu. Dan jin itu pun mengubah dirinya menjadi gumpalan asap dan ia masuk kembali ke dalam botol itu. Nelayan itu mengambil sumbatan tadi dan memateraikannya pada botol itu. Kemudian botol itu ia lemparkan jauh-jauh ke dalam lautan. Berpuluh-puluh tahun lewat sampai suatu hari nelayan lain, yaitu cucu nelayan pertama tadi, menebarkan jalannya di tempat yang sama dan mendapati botol itu. Ia menaruh botol itu di pasir. Ketika baru saja hendak membukanya, ia teringat akan peristiwa ayahnya yang diturunkan dari kakeknya. Bunyi nasihat itu, manusia hanya bisa mempergunakan sesuatu yang ia ketahui penggunaannya. Dan tepat pada saat itu, karena guncangan pada penjara logam itu, si jin terbangun dari tidurnya dan berseru, "Hai putra Adam, siapapun engkau, buka sumbatan botol ini dan bebaskan aku. Sebab akulah pemimpin bangsa jin yang mengetahui rahasia peristiwa gaib." Karena mengingat pesan leluhurnya, nelayan muda itu pun meletakkan botol itu dengan hati-hati di dalam sebuah gua. Lalu ia mendaki bukit karang yang terjal di dekat situ, mencari pondok seseorang bijaksana. Ia pun menceritakan semuanya kepada orang bijaksana itu yang berkata, "Pesan leluhurmu itu benar adanya, kau harus melakukannya sendiri. Tetapi terlebih dahulu kau harus memahami cara mempergunakannya. Tetapi
"Apa yang harus kulakukan?" tanya pemuda itu. "Pasti ada sesuatu yang harus kau rasa ingin kau lakukan," kata orang bijak itu. "Aku ingin membebaskan jin itu agar ia bisa memberiku pengetahuan ajaib, atau mungkin gunungan emas dan lautan jamrud dan semua pemberian lain yang bisa diberikan oleh para jin." "Harapanmu itu pun tidak akan pernah terjadi," kata sang guru. "Sebab ketika jin itu dibebaskan, ia mungkin tidak akan mengabulkan keinginanmu itu, atau mungkin ia akan memberikanmu tetapi mengambilnya kembali karena kau tak punya cara untuk melindungi para jin. Sebelum lagi petaka yang bisa saja menimpamu, tetapi kau melakukan sesuatu serupa itu, sebab manusia hanya bisa mempergunakan sesuatu yang ia ketahui penggunaannya. Kalau begitu, apa yang seharusnya aku lakukan? Mintalah jin itu sebuah contoh pemberian yang bisa ia berikan. Mintalah cara menjaga pemberian itu dan ujilah caranya. Mintalah pengetahuan, jangan barang milik, sebab milik tanpa pengetahuan adalah sia-sia. Dan itulah sebab semua kekhawatiran kita. Sekarang, karena telah terpekur dan waspada, pemuda itu bisa menyusun rencananya ketika ia kembali ke gua tempat botol jin itu diletakkan. Ia pun membentuk botol itu dan mendengar suara jin itu berkata, "Rendam tetapi mengeringkan, dalam nama Sulaiman yang perkasa. Damai baginya, bebaskan aku, wahai putra Adam. Aku tak percaya bahwa kau seperti yang kau akui, dan bahwa kau memiliki kuasa seperti yang kau katakan," jawab pemuda itu. "Kau tak percaya? Tak tahukah kau bahwa aku tak bisa berbohong?" sahut jin itu. "Tidak, aku tidak percaya," kata nelayan itu. "Lalu bagaimana aku bisa meyakinkanmu? Tunjukkanlah padaku kekuatanmu. Bisakah kau mempergunakan kekuasaan tersebut melewati dinding botol ini?" "Ya, aku jin itu, tetapi kekuatanku ini tak cukup kuat untuk membebaskan diriku." "Baik sekali, kemudian kau juga harus memberiku kemampuan untuk mengetahui kebenaran tentang masalah yang ada di pikiranku." Segera saja setelah jin itu mempergunakan kemampuan gaibnya, nelayan itu pun segera sadar akan sumber petua tadi yang diwariskan oleh kakeknya. Ia juga menyaksikan seluruh peristiwa pembebasan jin itu oleh kakeknya berpuluh-puluh tahun silam, dan dilihatnya pula cara untuk penyampaiannya kepada orang lain tentang bagaimana memperoleh kemampuan serupa itu dari para jin. Tetapi ia pun menyadari bahwa tak ada lagi yang bisa dilakukannya. Dan begitulah si nelayan membawa botol itu dan seperti kakeknya melemparkannya kembali ke lautan. Pemuda itu pun menghabiskan sisa hidupnya bukan sebagai nelayan, tetapi sebagai orang yang mencoba menjelaskan kepada orang lain bahaya yang menimpa manusia hanya bisa mempergunakan sesuatu yang ia ketahui penggunaannya. Namun, karena sedikit orang yang pernah menemukan jin dalam botol dan tak ada orang bijaksana yang menasehati mereka dalam berbagai hal, penelusuran nelayan itu memutarbalikkan apa yang mereka sebut ajarannya dan menirukan penjelasannya. Pada akhirnya, penyelewengan itu menjadi suatu agama. Mereka terkadang minum dari botol-botol aneh yang disimpan di dalam kuil-kuil mahal yang serba mewah. Dan mereka mengagumi kelakuan pemuda nelayan itu. Mereka berusaha keras untuk menyamai perbuatan dan juga sikapnya dalam segala hal. Kini berabad-abad kemudian, bagi para pengikut agama tersebut, botol itu ditinggalkan lambang suci yang menyisakan misteri. Mereka mencoba saling menyayangi hanya karena mereka menyayangi nelayan itu. Dan di tempat nelayan itu mereka menetapkan dan membangun sebuah gubuk sederhana. Mereka memakai pakaian dan perhiasan bagus-bagus serta melakukan ritual yang rumit. Mereka tak tahu bahwa para pengikut orang bijaksana itu masih hidup. Demikian pula anak cucu dari nelayan itu. Botol kuningan itu pun tetap tergeletak di relung samudra
dan jin itu tertidur di dalamnya. Kisah tersebut tertulis dalam Idrisyah dalam bukunya yang berjudul Tale of the Dervisher. Idrisyah menjelaskan kisah ini dalam satu versi. Sangat dikenal oleh para pembaca Arabian Night. Bentuk yang ditampilkan di sini menunjukkan pemanfaatan oleh para darwis. Perlu dicatat bahwa pengetahuan yang diperoleh dari jin dalam cara yang mirip dikatakan sebagai sumber dari kekuatan yang dimiliki oleh Firzin yang mempesona dari abad pertengahan, dan juga Gabriel yang menjadi Paus Sylvester kedua pada tahun 999 sebelum Masehi. Kisah nelayan dan jin ini telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Ahmad Bahar dalam bukunya yang berjudul Harta Karun dari Timur Tengah, Kisah Bijak Para Sufi. Masya Allah, itulah kisah tentang nelayan yang temukan jin dalam botol yang bermaterai Nabi Sulaiman. Semoga ada hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umat Rasulullah Muhammad SAW tidak hanya terdiri dari golongan bangsa manusia saja, tetapi juga berasal dari golongan bangsa jin. Bangsa jin juga diwajibkan beribadah kepada Allah Ta'ala seperti manusia. Hanya saja dimensi kita dan jin itu berbeda. Jin bisa leluasa melihat manusia, sedangkan manusia tidak bisa melihat bangsa jin. Mereka bangsa jin diwajibkan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Sebagai mana manusia, jin juga ada yang beriman dan juga ada yang tidak. Di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, jin juga bisa mencelakai manusia. Ada beberapa cara, diantaranya adalah yang pertama masuk ke dalam tubuh manusia, yang kedua jin melukai manusia melalui penyakit ain atau penyakit mata, ketiga ikut dalam urusan manusia seperti ikut makan dan minum, keempat jin menyakiti manusia sesaat setelah bayi lahir, yang kelima jin menyebabkan penyakit anak-anak melalui wabah. Semoga kita diberi perlindungan Allah dari gangguan jin. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.